Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi sosiologi semester 2 untuk kelas 12, di mana bab pertama adalah kita akan belajar tentang kearifan lokal. Nah, di sini bisa kalian melihat dua gambar yang masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat perkampungan. Ini adalah lokasinya ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang ini merupakan perkampungan Kampung Naga yang masih sangat asri dan juga masih mempertahankan berbagai macam ketradisionalannya dalam eh, kehidupan sehari-hari. Nah, ini masih terjaga sampai dengan hari ini. Terus kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat ya ini masyarakat yang sedang memainkan angklung. Ini juga masih satu bentuk ciri khas atau ikon dari masyarakat Jawa Barat. Nah, ini mereka sedang memainkan musik tradisional. Nah, sekarang coba kita saksikan materi pokok apa saja yang harus kita kuasai di bab ini adalah yang pertama, kalian harus bisa memahami makna kearifan lokal. Nah, apa artinya? Terus kemudian yang kedua adalah harus bisa mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri kearifan lokal itu sendiri. Dan yang ketiga, mendeskripsikan fungsi dari kearifan lokal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih makna dari kearifan lokal atau local wisdom adalah berupa pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan juga strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan komunitas tersebut. Nah, selain pandangan hidup, terus kemudian juga ilmu pengetahuan yang tentunya ini masih bersifat sangat sederhana dan juga strategi kehidupan yang bisa diwujudkan dalam berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa masuk ke dalam kearifan lokal. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, kearifan lokal ini berkaitan erat dengan kondisi geografis dan lingkungan alam. Kalian bisa melihat gambar ini adalah gambar sistem pertanian terasering. Nah, ini biasanya ada di daerah perbukitan. Jadi masyarakat untuk menghindari longsor, masyarakat tidak perlu mengubah kontur tanah yang ada untuk bertani, tetapi cukup menyesuaikan dengan lingkungan alam yang ada. Makanya dibikin berundak-undak seperti ya seperti yang kamu lihat, berundak-undak, dan ini adalah tujuannya supaya tidak terjadi longsor tapi tidak perlu merubah kondisi alam tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam apa sih sebenarnya ciri-ciri kearifan lokal. Nah, ini adalah menurut Pompit dan juga Nantasuan. Nah, bisa kamu lihat ini gambar orang yang sedang mencium tangan orang yang lebih tua. Nah, ini yang pertama adalah cirinya memasukkan nilai-nilai mengajari masyarakat mengenai etika dan moral. Nah, pesan-pesan yang atau nilai moral yang ada dari gambar tersebut adalah, nah, ini menghormati orang yang lebih tua dengan cara kita ketika bertemu orang yang lebih tua, baik itu guru atau orang tua kita atau orang lain yang lebih tua, nah kita wajib untuk salim dan juga mencium tangan. Nah, ini sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa kita menghormati orang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan juga masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Ini jelas karena kalau kearifan lokal adalah eh, alam sudah menyediakan semuanya dan masyarakat boleh menikmati itu tetapi tanpa merusak alam. Jadi benar-benar menjaga kelestarian alam dan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Terus yang berikutnya adalah, nah, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Nah, kearifan lokal ini sendiri diturunkan secara turun-temurun, baik itu tadi aktivitas, baik itu ilmu pengetahuan yang sifatnya sederhana ataupun juga falsafah atau petuah-petuah hidup. Ini berasal dari generasi sebelum kita. Nah, itu diajarkan kepada generasi muda supaya mereka tidak lupa dan kearifan lokal ini tidak hilang. Terus berikutnya, nah, apa sih sebenarnya fungsi dari kearifan lokal? Nah, ini kita bahas menurut Nyoman Sirta. Yang pertama adalah kearifan lokal ini berfungsi untuk konservasi dan pelestarian alam. Nah, ini juga bisa kita lihat kampung yang masih sangat asri dan dekat sekali dengan hutan. Nah, ini pamali dalam bahasa Sunda berarti tabu atau tidak boleh.
Penduduk Kampung Naga, nah ini adalah Kampung Naga, percaya jika melanggar adat hidupnya tidak akan selamat. Peraturan tersebut diantaranya tidak boleh mengusik leuweung larangan atau hutan larangan. Mereka juga tidak berani menangkap binatang di hutan. Jadi untuk menjaga kelestarian hutan dan juga kelestarian hewan atau binatang yang ada di hutan, makanya mereka menjadikan hutan itu sebagai hutan larangan atau hutan yang dilarang untuk dimanfaatkan hasilnya ataupun menangkap hewan-hewan atau binatang yang ada di hutan tersebut, sehingga hutan tersebut atau hewan itu tidak menjadi hutan tidak rusak dan juga hewan tidak punah gitu. Terus kemudian berikutnya yang kedua adalah berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, bisa kamu lihat di gambar ini adalah upacara tedak siten yang juga dikenal dengan istilah upacara ritual turun tanah, merupakan salah satu adat dan tradisi masyarakat Jawa Tengah. Upacara adat ini sendiri memiliki beberapa tujuan, termasuk diantaranya adalah sebagai bentuk rasa syukur karena sang anak sudah mulai berjalan. Kemudian yang ketiga adalah berfungsi juga untuk pengembangan kebudayaan dan juga pengetahuan. Jadi berbagai macam kearifan lokal itu bisa digunakan sebagai sumber sebagai sumber untuk menarik wisatawan. Nah, sehingga bisa dikembangkan kebudayaan dan juga pengetahuan tradisional itu. Nah, untuk yang keempat, berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan juga pantangan. Nah, ini adalah tradisi Smong. Simele Aceh merupakan tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ini seperti dongeng atau cerita rakyat ya. Semong disampaikan dengan sederhana tapi memiliki banyak makna. Berkat kisah penuh sejarah tersebut, Semong berhasil menjadi sirine peringatan bencana tsunami. Nah, tentunya dari cerita-cerita tersebut biasanya mengandung pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang sesuatu hal. Terus kemudian nomor 5, nah kita lihat ini adalah upacara seren tahun. Ini biasanya ada pada masyarakat Sunda. Nah, upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang biasa dilakukan setiap tahun. Upacara ini berlangsung hikmat dan semarak di berbagai desa. Adat Sunda, upacara adat sebagai syukuran masyarakat agraris ini diramaikan ribuan masyarakat sekitarnya. Bahkan juga didatangi oleh masyarakat di luar Jawa Barat. Terus berikutnya adalah bermakna etika dan moral. Nah, ini adalah upacara ngaben, yaitu merupakan upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal, yang akan menuju tempat peristirahatan terakhir. Nah, ini biasa dilakukan oleh masyarakat Bali dan seolah-olah menjadi ciri khas atau ikon masyarakat Bali. Yang berikutnya yang ketujuh adalah upacara ini juga masih upacara Nangluk Merana dari Bali juga. Nah, ini memiliki arti untuk memohon keselamatan serta hasil alam yang melimpah, khususnya bagi para petani atau masyarakat yang memiliki areal persawahan. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.